bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua. Puji Tuhan, di hari ini atas kemurahan kasih Tuhan, kita semua boleh kembali berjumpa dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Enci-enci dan engku-engku mengharapkan semua anak-anak di rumah di saat ini sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Bagi yang masih tidur, silahkan bangun. Bagi yang sudah bangun, silahkan duduk manis. Siapkan Alkitab, terlebih hati kalian semua untuk beribadah di pagi hari ini. Dan untuk ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Selamat beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pemimpin ibadah kita saat ini adalah Enci Enda, Enci Vira, Enci Anita, dan Enci Lita. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Ya, hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang Tuhan, hari yang terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini, 30 Agustus 2020. Saat ini kita akan beribadah bersama, ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasen Peniel. Sebelum orang berdoa, orang akan menyanyi bersama-sama saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita akan berdoa, doa buka yang nantinya akan dipimpin oleh Enci Yulita Pali. Adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan buka dengan doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkaulah Allah yang kami sembah, puji dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami minta kepadamu Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing, amat terlebih di hati kami ya Tuhan. Agar ibadah di pagi hari ini ya Tuhan, boleh kudus dan mulia dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu yang bertugas di pagi hari ini. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, agar ibadah boleh berjalan dengan baik dan boleh kami mengikuti dengan selesai. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, kiranya ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Amin. Firman Tuhan dan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, orang boleh sadia dulu itu Alkitab untuk orang mau bacakan. Jadi sekali lagi, orang siapkan tuh Alkitab untuk orang mau baca. Dan Encik mohon juga adik-adik kalau ada mama atau papa di samping atau kakak atau oma opa, boleh tolong siapkan pulpen dan kertas. Pulpen dan kertas orang akan gunakan sebentar. Boleh? Namun sebelum itu, dengan penuh sukacita orang menyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, pembacaan kita hari ini adalah terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 15. Tapi sebelumnya kita minta penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman, membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan kiranya menolong kami supaya dapat memahami firman-Mu. Beri hikmat kepada kami semua Tuhan, baik guru sekolah minggu yang memimpin, tapi juga kami anak-anak bahkan orang tua dan siapapun yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
pembacaan Alkitab kita Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 15. Orang baca sama-sama nih di rumah dan yang ada di gedung gereja ini. Demikian bunyinya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, so ada di tangan itu pulpen dan kertas? Nah, sudah Kang, yang belum masih ada kesempatan. Coba adik-adik sekarang tulis sahabat-sahabatmu. Nah, tulis nih tuh sahabat-sahabat deh, enci-enci yang ada di gereja, dorang lagi mau tulis itu nama sahabat-sahabat. Enci mau minta Jo yang anak kecil 3 Jo tuh tulis nih, 3 sahabat atau 3 teman. Kalau yang anak tanggung 5 dulu, 5. Atau bisa adik-adik suka tulis yang panjang. Yang penting jangan adik-adik cuma tulis tuh nama-nama tamang, kong sondak dengar enci cerita nih. Ya, nanti yang anak-anak kecil dibantu orang tua. Sekali lagi, tulis teman namanya 3 untuk anak kecil, untuk anak tanggung tulis 5. Enci-enci boleh tulis 10 leh. Cepat-cepat. Ya, boleh? Nah, sudah semulai tulis yang di rumah? Oh, sudah. Nah, semulai tulis Kang. Masih ada tak pikir mana tak mau pilih tuh tapi tamang tak mau tulis di kertas Kang adik-adik. Ya, 1, sapa 2, sapa 3 dan seterusnya. Oke? Sudah. Lepas dulu adik-adik, tapi masih ingat toh apa yang ditulis? Kira-kira adik-adik, dari deretan nama-nama yang adik-adik tulis, coba sebutkan dalam hati siapa paling pambai. Nah, Encik sini dang, Encik Vira sudah sekoda tuh tamang paling pambai. Baik-baik sekali dorang adik-adik. Ingat-ingat. Nah, baik-baik sudah Pak ingat dia pernah kasih cookies, dia pernah beli akang sesuatu Kang. Nah, kong torang sekali encik torang mau ingat-ingat lagi. Walaupun dorang paling baik-baik yang adik-adik sekode tadi, pernah bikin kecewa enggak Pak adik-adik? Wah, Encik Lita kata teman pernah bikin kecewa, mah dia tamang baik. Nah, adik-adik Encik mau perkenalkan, Encik punya sahabat yang satu ini luar biasa. Bukan cuma tamang baik, nah, tamang paling sempurna di dunia ini. Tuh, adik-adik mau suka kenal itu Encik teman itu? Nah, suka. Kalau suka mau dengar atau suka mau berkenalan dengan Encik teman yang satu ini yang sempurna itu cuma satu. Dia adalah Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di pembacaan tadi Tuhan Yesus ada bilang, Pak, dia murid-murid, kamu kita soalnya ndak mau bilang hamba, kita mau bilang ngoni semua adalah sahabat. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena kata kalau hamba, kalau adik-adik yang di rumah ada pembantu, paling tuh mama papa nak mau curhat pak pembantu toh. Mar coba adik-adik lihat tuh orang pe mama dan papa. Kalau ada orang pe tamangkung, orang ada sesuatu di rumah, dong curhat ke dong pe tamangkang. Nah, tuh papa-papa, orang cari dong pe tamangkung dong curhat. Nah, mar jarang Kang adik-adik. Mar mama banyak kali do ikut telepon patamang, kung dorang cerita Kang patamang. Nah, itu adik-adik Tuhan Yesus mau maksudkan bedanya hamba dengan sahabat. Nah, adik-adik karena Yesus adalah sahabat sehingga Tuhan Yesus mau kasih tahu itu rahasia sebenarnya.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Nah, berasal dari mana? Dari surga. Nah, karena Tuhan Yesus berasal dari surga, cuma dia tuh tahu rahasia surga. Nah, Tuhan Yesus bilang pak murid-murid dengan banyak orang bahwa di dunia ini, kata adik-adik, sope banyak dosa. Coba adik-adik pikirkan, dosa-dosa apa itu? Dosa di mulut. Nah, apa macam-macam dosa di mulut? Aduh, ada yang memaki, berarti so pernah baking atau dengarkan. Nah, apalagi dosa di mulut? Menceritakan yang jahat atau yang buruk tentang orang lain. Dosa di perbuatan. Nah, apa? Dosa perbuatan. Lempar batu, Ambil orang punya. Ada di sini ada bilang lempar. Nah, lempar batu sembunyi kaki. Sembunyi tangan. Aduh, dosa perbuatan. Aduh, sebanyak kan adik-adik. Ada lagi dosa di pikiran. Aduh, belum Ricky baking termasuk dosa. Apa itu dosa yang ada di pikiran? Merencanakan yang jahat, Kang. Kita kalau kita pulang sekolah, dia lewat sini, kita mau pukul pada dia. Nah, atau dia suka berpikir begini, kalau mama suka keluar di pasar, kita mau bapontar. Nah, baru di mana itu adik-adik? Baru di pikiran. Nah, itu adik-adik. Tapi ada juga lagi dosa yang dapat lihat bukan dosa, tapi Alkitab bilang ternyata itu dosa. Apa itu, Kang? Ini adik-adik. Kalau kata orang tahu berbuat baik, kok nyandak baking, itu juga dosa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik periksa pak adik-adik pediri, so banyak ndak tuh dosa itu yang orang baking? Hah? So banyak, sehingga adik-adik Tuhan so lia-lia dari sorga. Aduh, ini anak-anakku so banyak dorang ada baking dosa. Dorang nak mampu mau selamatkan dorang pediri. Kita mesti datang. Nah, Tuhan mesti datang ke dunia. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan itu datang ke dunia dalam rupa manusia, di dalam diri Yesus Kristus. Siapa adik-adik Tuhan Yesus mesti datang ke dunia dalam rupa manusia? Karena adik-adik lihat waktu zaman bangsa Israel, Musa datang di Gunung Sinai, dia bertemu dengan Allah. Tuh Allah kata dalam bentuk apa? Api di semak belukar atau di rumput-rumput. Coba adik-adik, di sini ada yang takut api. Kalau Tuhan datang seperti api itu, adik-adik lari. Sudah mau dapat tahu tuh rahasia sorga toh. Bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir ada dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Coba sekarang adik-adik siang-siang ada tuh awan ketinggi, ada babajalang di muka patorang. Paling adik-adik lari, aduh apa itu putih babajalang di muka toh. Kong malam-malam adik-adik ada bajalang stodeng mama pi warung, kong lihat ada tuh api besar. Paling adik-adik ketakutan. Sehingga Tuhan Yesus tahu adik-adik banyak yang penakut. Sehingga Tuhan Yesus mesti datang dalam rupa manusia. Itu dan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Bayi mungil. Tuhan Yesus seperti orang ternyata pernah bayi, pernah jadi anak-anak, sehingga orang yang tidak mau takut mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia dari surga. Jadi dia mau kasih tahu tuh rahasia surga itu seperti apa. Suka adik-adik mau cari tahu? Tadi orang so bilang tuh, tadi orang so penuh dengan dosa. Dia tampak kata di neraka, disiksa selama-lamanya di neraka karena upah dosa ialah maut. Tapi adik-adik manusia tidak dapat mencapai itu surga, sehingga cuma Tuhan Yesus yang tahu itu lokon, itu jalan ke surga. Kalau jalan ke lokon banyak. Ada yang pilokon toh, naik turun lokon, ada yang kesasar, sapas tokang, ada yang jalan mulus. Boleh ikut dari Kakak-Kasen 1, boleh ikut Kakak-Kasen 2, wailan boleh lagi mau pergi di lubang lokon. Tapi jalan untuk menuju surga cuma Tuhan Yesus yang tahu. Adik-adik, sehingga Tuhan Yesus sampaikan bahwa mau pergi di surga cuma boleh ikut satu jalan, yaitu jadikan Tuhan Yesus
Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau orang sudah jadikan Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah jadi sahabat lupa orang adik-adik Kang. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu menawarkan orang supaya orang boleh menjadi sahabat-sahabatnya. Sama dengan itu murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan bilang kamu bukan lagi sahabat. Nah, bagaimana caranya adik-adik orang supaya boleh membata magnet Tuhan Yesus? Nah, Cik kasih contoh Kang. Kalau orang mau batamang dengan orang teman di FB, bagaimana DP cara ke TN? Mesti dah HP, kok apa lagi? Mesti buka akun, udah kok mulai cari-cari. Siapa Kang tak mau minta pertemanan? Begitu kalau cara, Cik kasih contoh satu cara rupa di FB Kang mau cari teman. Tapi kalau orang mau berteman dengan Tuhan Yesus, ada syarat adik-adik. Nah, sama dengan tadi udah buka FB. Nah, syaratnya adik-adik, orang mesti percaya, orang mesti mengaku bahwa orang adalah orang berdosa. Jadi adik-adik mesti mengaku bahwa orang berdosa. Kemudian kedua, orang minta Tuhan Yesus hadir atau tinggal di dalam orang hati, orang kehidupan, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau itu orang minta Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menjadi orang sahabat. Nah, adik-adik sahabat yang baik pasti dia tidak mau kasih celaka, ya toh? Kalau sahabat orang bilang orang petamang dia, ketika di jalan dia bilang begini, ambil juga tuh untuk tuh sana, tuh apa itu tuh bunga PT jo, gagak tarian, nah pun orang mau bermain. Nah, itu taman yang tidak baik, berarti mengajarkan yang salah. Nah, Tuhan Yesus bisa jadikan menjadi orang sahabat yang baik karena setelah orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan jadi sahabat yang baik. Dia akan tuntun orang supaya berjalan di betul lewat setiap hari berdoa, baking hubungan dengan Tuhan, orang baca firman supaya orang lebih kenal tuh orang petamang itu Kang. Apa dia hobi? Mengasihi KTN. Tuhan lagi bilang, kamu mesti saling mengasihi kalau mau jadi tapi sahabat-sahabat, mesti baking tapi perintah ini jangan babakal lain, mesti saling mengasihi. Nah, jadi adik-adik, Encik mau kasih gambaran singkat bagaimana Tuhan Yesus mau jadi seperti yang orang Encik ceritakan tadi. Nah, ada satu pemilik rombongan angsa. Bebek angsa. Warna apa adik-adik kebanyakan bebek angsa? Putih. Warna putih Kang. Ada mungkin warna-warna lain yang paling top. Bebek angsa warna putih. Ini bebek. Nah, jadi adik-adik ini bebek angsa ini bebek pemilik sayang sekali. Dia lihat cuaca, aduh semua badai ini karena gelap tuh langit. Rupa semua hujan keras, mau angin kencang, sehingga ini pemilik ini mau amankan, mau saya masuk dorang di kandang. Tapi adik-adik karena ini pemilik tinggi, dorang suka kok dari ada pemilik. Dorang tuh bapak ini mau kasih masuk di kandang, dorang cuma lari-lari keluar, ambor-ambor. Ini pemilik dia ambil lagi makanan, dia kasih lempar di dekat kandang supaya dorang mau pergi. Dorang nih mau, dorang kira itu apa toh, dorang cuma lari. Adik-adik ini pemilik kebingungan. Akhirnya dia ambil cara. Dia duduk adik-adik, dia maraya sama dengan itu bebek-bebek jadi sama tinggi dengan bebek-bebek. Dia bajalang dengan kaki. Aku dia goyang-goyang sedikit dia pantat supaya mirip-mirip ini bebek-bebek angsa kan adik-adik. Nah, dia bajalang dorang sulia, rupanya orang petamang ini. Dorang iko-iko pada di belakang. Akhirnya tiba di kandang. Akhirnya ini pemilik ini langsung kunci itu pintu kandang. Nah, adik itu gambaran singkat itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia jadi seperti manusia. Dia rela mati di kayu salib supaya kata siapa yang percaya kepadanya, orang memiliki hidup kekal yaitu surga. Nah, jadi adik-adik mau ndak jadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Adik-adik kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, mari adik-adik orang berdoa bersama minta Tuhan Yesus jadi orang sahabat. Apa yang Encik ucapkan, adik-adik ikuti.
Tuhan Yesus, ampuni saya dari dosa-dosa saya. Kiranya Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, orang sejadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, jadi ingat adik-adik, rahasia surga Tuhan Yesus kasih tahu toh. Orang mesti apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi itu nama-nama teman-teman yang adik-adik tulis di kertas. Jangan lupa nih, sabantar atau besok ceritakan itu adik-adik nih. Adik-adik punya sahabat yang luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Menyelamatkan Tora, menyelamatkan adik-adik, dan menyelamatkan tuh tamang-tamang kalau orang mau, Kang. Nah, siapa mau bersedia ceritakan firman ini kepada teman-teman yang adik-adik tulis? Ada yang angkat tangan, Kang. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan dan cerita Alkitab. Semoga Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Enda yang begitu indah, jadi saat ini kita akan menyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Tora akan masuk dalam ayat hafalan. Siapa suka mau ikut ayat hafalan? Mau belajar ayat hafalan? Ayo dengan penuh semangat. Sebelum torang mau belajar menghafal ayat hafalan, torang akan melakukan satu lagu. Ayo bangkit berdiri dengan penuh semangat. Torang menyanyi lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Mari menghafal ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Enci Enda Poli. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk pada ayat hafalan. Jadi adik-adik masih memegang Alkitab dan ayat hafalan saat ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Kita ulangi kembali ayat hafalan Yohanes 15 ayat 12 dan begini bunyinya. Inilah perintahku,
yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Nah, sekali lagi kita akan ulangi kembali ayat hafalan Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Jadi adik-adik semua yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah, supaya menghafal semua. Yang masih kecil-kecil minta bantuan kepada kakak atau orang tua, dan yang sudah besar baca kembali di dalam Alkitab dan kita hafalkan kembali. Terima kasih. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah boleh kita ikuti bersama. Tadi orang so dengar cerita, so mengikuti ayat hafalan, dan saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa tutup yang nantinya akan disampaikan oleh Enci Anita Runtuene. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang menjadi sahabat bagi kami semua, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami, sehingga ibadah saat ini boleh dapat kami lakukan dan boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, lewat ibadah saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kami telah memperoleh berkat yang terindah lewat pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, dan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Enci Enda Polii. Tuhan Yesus, begitu Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa kami manusia. Karena kami semua Tuhan telah berbuat salah, telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, yang telah menyakiti hati Tuhan, telah menyakiti orang tua kami, telah menyakiti teman-teman kami dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami Tuhan boleh saling mengasihi orang tua kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami. Terlebih Tuhan, kami sangat cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah ibadah kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh selalu menjaga, mendidik, mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Kami mohon ya Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami, sehingga kami boleh membawa anak-anak kami untuk dapat selalu hidup di jalan Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak yang ada di jemaat kami, dari Ibu Penatua Yulita Oleh Imbi dan guru-guru sekolah minggu yang lain.
kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap program yang ada, setiap pelayanan yang sudah kami rencanakan dan programkan, supaya kami boleh laksanakan itu dengan takut akan Tuhan, dan kami boleh membawa anak-anak di hadapan Tuhan hanya sesuai dengan perintah dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, saat ini kami juga rindu untuk berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan COVID-19, mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan Engkau mau jamah mereka, Engkau mau hadir bersama-sama dengan mereka, Engkau mau pulihkan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sejati, yang semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali kepada keluarga mereka masing-masing, dan mereka boleh berkumpul, bersukacita, dan itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa untuk para medis, perawat yang sudah membantu mereka. Kiranya Tuhan Engkau mau jaga dan lindungi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Berkati juga untuk keluarga mereka yang ada di rumah, sehingga mereka boleh terus mendukung bagi keluarga mereka yang telah menjalankan tugas sebagai perawat dan dokter. Tuhan Yesus, berkati kami semua ya Tuhan, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, sehingga kami semua, baik yang masih kecil maupun orang dewasa, untuk selalu mematuhi pemerintah, aturan pemerintah, sehingga kami boleh semua menjadi sehat dan boleh kembali ke dalam situasi seperti dahulu. Kami rindu ya Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, untuk beribadah bersama. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa kami, Engkau akan pulihkan kami semua, sehingga kami semua boleh kembali berkumpul, beribadah bersama, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah ibadah kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami dan sahabat bagi kami semua. Amin. Mari berdiri semua, kita nyanyi lagu Kasih Yesus, Indah, Oh Indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah selesai. Ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan di saat ini kita masih dalam suasana pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi kita tetap berada di rumah dan harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu harus selalu memakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan di air yang mengalir agar supaya kita terhindar dari virus corona. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, yang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Sampai jumpa minggu depan, dan jadilah sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.